Bapak sehat? Alhamdulillah. Maaf saya akan mengganggu waktu Bapak. Ini ada tugas dari TPG, yaitu tentang permasalahan yang ada di kelas. Contohnya terkait kedisiplinan di dalam kelas, contohnya anak yang terlambat sekolah, masuk sekolah. Yaitu terkadang di dalam kelasnya melakukan kegaduhan, berisik, tidak mengerjakan tugas. Bagaimana pendapat Bapak? Saya minta saran dari Bapak cara mengatasi ini. Cara mengatasi anak yang seperti itu, yang kasusnya telat datang ke sekolah dan membuat gaduh di kelas, diantaranya ibu harus mencari alasan bahwa anak tersebut itu, mencari tahu ya apa alasannya anak itu selalu sering telat ke sekolah. Caranya bisa ibu bertanya langsung kepada anak, atau ibu mencari tahu ke orang tua siswa, atau secara tidak dengan segala secara terencana ibu itu berkunjung ke rumah orang tua anak tersebut, jadi mengidentifikasi permasalahan yang ada di rumah. Mungkin si anak tersebut telat datang ke rumah itu, si orang tuanya itu ada kalanya memanfaatkan tenaga anak untuk membantu orang tuanya di rumah. Bisa aja orang tuanya sakit dan si anak itu mengurus dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita jangan serta-merta menilai anak itu jelek gitu ya. Jadi harus tahu permasalahannya. Dan ketika kita selaku guru itu sudah mengetahui permasalahannya, kita tinggal mencari solusi yang terbaik, termasuk memberikan arahan terhadap anak tersebut agar bisa membagi waktu dan datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian tentang anak yang suka membuat gaduh di kelas, kadang karakter anak itu berbeda kan ya. Ada anak yang suka cari perhatian dan lain sebagainya. Nah itu juga ibu bisa memberikan sebuah arahan atau bimbingan kepada mereka dan memberitahu bahwa ketika sedang ada di kelas itu harus mendukung kegiatan belajar di kelas itu supaya kondusif dan berkonsentrasi untuk belajar, tidak boleh mengganggu yang lain. Dan sebutan membuat kegaduhan di kelas itu adalah merupakan perilaku yang kurang baik dan mengganggu kenyamanan belajar teman kalian begitu. Nah itu mungkin jawaban dari Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ini ada lagi yang kedua, yaitu siswa kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar di kelas. Bagaimana pandangan Bapak, yaitu cara solusinya untuk saya? Ya, kalau menemui anak yang di dalam kegiatan belajarnya seperti itu kurang semangat, tentunya kewajiban guru itu memberikan motivasi terhadap anak agar anak itu rajin belajar, semangat dalam belajar di kelas, supaya ya kasih tahu supaya si anak tersebut tahu apa yang harus dilakukan di kelas, mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dari guru dengan baik, dengan rajin. Nah, terutama ibu itu harus mencari alasannya apa yang menjadikan anak tersebut kurang motivasi dalam belajar, kurang semangat. Dan ibu juga harus mencari pendekatan-pendekatan pembelajaran yang membuat anak menjadi lebih senang dalam belajar, ya lebih kreatif. Makanya ada yang disebut dengan pendekatan pembelajaran yang membuat anak itu senang belajar di kelas. Banyak ya pendekatan pembelajaran. Kita sebagai guru, kita harus menggali metode-metode dan pendekatan pembelajaran. Seperti ada pendekatan pembelajaran rempuk sejoli, ya,
bilik 66 dan lain sebagainya. Bukan hanya menggunakan pendekatan pembelajaran atau metode yang biasa-biasa saja, ceramah, tanya jawab, diskusi. Bahkan ada pendekatan pembelajaran yang bikin anak itu menjadi bangkit motivasi belajarnya, gitu ya. Ini ada lagi yang ketiga, Pak. Saya mengalami siswa yang selalu emosional di dalam kelas. Tapi dia kalau dalam pembelajaran menyelesaikannya dengan baik. Tetapi kalau dia terganggu sama temannya sampai ke emosinya memukul kelas, kadang temannya juga dipukul. Tak, bagaimana cara menyikapi permasalahan itu menurut Bapak? Bagi guru yang menghadapi siswanya yang memiliki karakter atau sikap selalu emosional di kelas, kita harus mencari penyebabnya. Mungkin dari secara kejiwaan mereka itu gimana, atau misalnya penyebabnya dari situasi kondisi di rumahnya dengan orang tuanya. Mungkin anak tersebut memiliki keinginan yang lebih dan lain sebagainya. Itu solusinya bagi guru ya tetap memberikan arahan agar memiliki sikap yang tenang, sabar gitu ya dalam menghadapi sesuatu, apalagi di sekolah yang harus belajar menghadapi teman-teman yang lain dengan berbagai sikap dan kebiasaan. Oleh sebab itu, guru harus selalu memberikan arahan dan lain sebagainya kepada anak agar anak tersebut bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan dengan temannya yang lainnya. Terima kasih Pak. Ini masih ada lagi yang poin keempatnya yaitu saya cara menyampaikan materi ke anak masih monoton dikarenakan saya belum sangat memahami tentang IT. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, kalau belum memahami IT, kita sebagai guru harus ya belajar, harus berusaha ingin bisa lah, paling tidak meminta teman sejawat yang sudah mahir di dalam IT untuk membimbing kita belajar IT. Paling tidak, kalau tidak memahami IT tersebut, kita boleh caranya itu ya seperti tadi yang kita sebutkan, bahwa yang namanya cara mengajar itu untuk supaya belajar itu berhasil, mengajar kita berhasil dan belajar anak juga berhasil, kita bisa menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran gitu ya, yang mungkin ibu juga telah mendapat atau mengenyam tentang pembelajaran tersebut di perkuliahan pada zaman ibu kuliah dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan oleh ibu di dalam kegiatan pembelajaran supaya anak itu termasuk ibu dapat berhasil mengajar, juga anak juga belajarnya berhasil dan lain sebagainya. Ini ada yang poin kelima yaitu cara membangun komunikasi dengan orang tua yang sibuk bekerja tidak memperhatikan anaknya supaya anak itu lebih meningkat dalam pembelajaran. Saya mohon ya, kasus di zaman sekarang itu ya, karena di persaingan hidup, persaingan gaya hidup dan lain sebagainya, ya hal-hal yang masalah yang seperti itu banyak ditemukannya. Apalagi sekarang orang tua itu tidak dibebankan untuk membayar uang SPP, itu sudah ditanggung jawab oleh pemerintah dengan uang bosnya. Seolah-olah orang tua itu lupa, tidak memperhatikan anaknya, tidak seperti dulu. Ya, solusinya kita dalam menyelesaikan hal tersebut harus mengadakan sebuah hubungan masyarakat, berkunjung ke rumah orang tua dan memberikan saran terhadap orang tuanya, atau bukan saran gitu ya, himbauan agar bisa menyisihkan waktu sedikit untuk anaknya, untuk memberikan motivasi terhadap anaknya supaya
ya lebih baik, lebih rajin dan termotivasi untuk belajar gitu ya. Ya kan anak itu membutuhkan perhatian dari orang tuanya selain daripada kita guru ya. Itu sangat penting untuk supaya anak termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik gitu. Bapak, terima kasih ya atas waktunya. Saya maafkan mengganggu aktivitas Bapak. Ya, terima kasih atas saran dan pandangan dari Bapak. Ya, Sama-sama. sekian. Mudah-mudahan mohon maaf ya apa yang dipaparkan dari pertanyaan atau jawaban dari Bapak kurang memuaskan. Sangat memuaskan sekali Pak. Terima kasih Ya, atas mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya maaf mengganggu aktivitas Ibu ya. Ini saya ada tugas dari PPG yaitu tentang permasalahan yang ada di kelas. Saya minta bantuan dari Ibu pendapatnya. Ini ada 5 poin, yaitu yang ke-1 keterkaitan disiplin positif, yaitu anak yang datang terlambat ke sekolah dan melakukan kegaduhan di dalam kelas atau berisik. Bagaimana cara menyikapinya? Saya minta pandangan dari Ibu. Menyikapi anak yang sering terlambat ke sekolah, antara lain saya di kelas membuat papan presensi, yaitu yang duluan ke kelas anak itu memasukkan nama dengan fotonya sesuai penempatan ke-1, ke-2, ke-3. Jadi kelihatan anak yang rajin datang terlambat dengan yang kesiangan. Kedua, anak itu dicari tahu pemicunya, apakah di rumah itu orang tuanya memfokuskan pekerjaan karena orang tuanya bekerja ataukah ada pemicu lain. Ketiga, anak itu diberi sanksi dan memberikan apresiasi kepada mereka yang hadir tepat waktu dan lebih awal datang ke sekolah. Kemudian menyikapi yang melakukan kegaduhan di kelas itu, kembali lagi ke pengajar, kembali lagi ke kita harus melakukan pembelajaran yang lebih kreatif, yang bervariatif metode mengajarnya. Juga anak itu di sela-sela kita memberi pelajaran itu diselingi dengan humor, jadi tidak ada gaduh. Kita akan menenangkannya dengan memberikan sedikit humor yang juga akan mengarahkan kepada tujuan pembelajaran. Terima kasih Bu. Sekarang yaitu poin yang kedua. Siswa kurang semangat dan kurang aktif dalam pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana pandangan Ibu? Kembali lagi ya ke permasalahan tadi, menyikapi anak yang kurang semangat itu, lihat dulu faktor pemicunya, apakah anak tersebut kelihatan melamun, apakah anak tersebut kurang bergairah karena cara mengajar kita metodenya tidak ke anak itu tidak nyampai gitu. Jadi metode pengajaran kita harus bervariatif, aktif di kelas. Ya Bu, terima kasih. Sekarang poin yang ketiga yaitu siswa mengalami emosional di dalam kelas. Contohnya bila terganggu oleh temannya, dia suka marah yang kemudian terkadang memukul meja atau memukul temannya juga. Bagaimana pendapat Ibu cara mengatasi anak tersebut? Menyikapi anak yang temperamental, yang emosionalnya meledak-ledak itu, kesatunya yang pendekatan. Berikan kepada anak itu cara menenangkannya dengan berucap istighfar, dengan cara pendekatan yang lebih perhatiannya kepada anak tersebut, dan berikan sedikit masukan karena itu akan mengganggu anak yang lainnya jika anak tersebut keseringan emosi yang begitu. Suara kita juga jangan meninggi karena akan lebih di kelas itu anak itu akan lebih membuat emosi kalau
kita suaranya meninggi. Jadi berikan kehangatan, berikan pendekatan, berikan perhatian yang lebih kepada anak kecil. Iya, terima kasih Bu. Sekarang poin yang keempat, guru yang masih monoton dan klasikal dalam menyampaikan materinya, dikarenakan guru tersebut kurang memahami IT. Bagaimana pendapat Ibu? Dalam menyikapi guru yang kurang memahami IT itu, saya sebagai pengajar harus lebih memahami dan lebih banyak belajar karena keterbatasan ilmu yang didapat terhadap IT tersebut harus kita gali dan harus kita lebih berusaha untuk bisa agar kemajuan peserta didik itu tercapai. Terima kasih. Sekarang poin terakhir ya Bu, yaitu yang kelima, membangun komunikasi dengan orang tua yang sibuk bekerja dan tidak kurang memperhatikan anaknya belajar. Bagaimana solusinya, dan saya minta pendapat yang Menyikapi komunikasi orang tua yang lebih banyak kegiatannya di luar rumah itu, kita sebagai seorang guru mengusahakan agar orang tua tersebut dijadikan sahabat, dalam artian di luar jam mengajar kita, di luar jam bekerja dia, ada waktu senggang untuk berkomunikasi demi kemajuan anak didik kita. Terima Karena kasih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu atas waktunya. Maaf ya terganggu. Sekian aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.